Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11 ya, jangan. Jangan. Hubungan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dalam kehidupan berpolitik telah melewati jalan yang terjal dan berliku. Dalam jalinan hubungan kedua tokoh politik itu, sebuah angka selalu mengikut serta. Angka itu muncul ketika keduanya masih dalam satu kubu hingga kini keduanya berada di jalan yang berbeda. Angka itu adalah 11. Lantas, apa hubungan Prabowo, Anies, dan angka 11? Kita mulai dari masa-masa ketika hubungan Prabowo dan Anies dalam dunia perpolitikan Indonesia masih mesra. Mari kita mundur ke tahun 2017 dan melihat kilas balik huru-hara Pilkada DKI Jakarta pada tahun itu. Jauh sebelum Prabowo dan Anies bersaing dalam Pilpres 2024, Gerindra yang diketuai Prabowo sempat mencalonkan Anies sebagai cagup dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Gerindra juga turut menggandeng PKS untuk mendukung Anies Baswedan bersama pasangan cawagupnya Sandiaga Uno melawan Basuki Cahayapurnama alias Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Dalam unggahan akun Instagram Prabowo, dirinya mengunggah sebuah surat yang berisi ajakan kepada para relawan untuk menyatukan kekuatan demi memenangkan Anies Sandiaga. Uniknya, surat itu diunggah pada 11 Januari 2017. Dan ini isi surat tersebut. Setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, isu kerenggangan antara Anies dan Prabowo belum terlalu kuat berhembus. Pada Pilpres 2019 pun, Anies tak ikut mencalonkan diri baik sebagai capres maupun cawapres. Alasannya karena dia ingin menuntaskan jabatannya sebagai gubernur dan telah berkomitmen kepada Prabowo untuk berkonsentrasi di DKI Jakarta serta tak ingin mengganggu pencalonan Prabowo. Hingga akhirnya pada tahun 2024, ketika masa jabatannya sebagai gubernur selesai, ditambah ia merasa perjanjian kepada Prabowo sudah habis masanya, Anies pun akhirnya maju mencalonkan diri dalam Pilpres 2024. Dalam debat Capres ketiga pada 7 Januari 2024, angka 11 kembali muncul. Saat berdialog dengan Ganjar Pranowo, Anies memberikan nilai 11 dari 100 pada kinerja Kemenhan di bawah naungan Prabowo. Sontak, jawaban Anies itu langsung menjadi bulan-bulanan dalam kampanye Pilpres 2024 hingga hari pemilihan pada 14 Februari 2024 dan beberapa bulan setelahnya. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%, lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani.
Meski hanya beberapa detik, namun pernyataan Anies nampaknya membekas di benak Prabowo. Pasalnya, setelah debat Capres ketiga itu, Prabowo berulang kali menyinggung nilai 11 dari Anies dalam pidatonya, bahkan beberapa bulan usai ajang Pilpres 2024. Misalnya dalam kampanyenya di Semarang pada 28 Januari 2024. Di depan para pendukungnya, Prabowo curhat bahwa dirinya baru saja diberi nilai 11. Prabowo menyebut selama ia bersekolah di luar negeri, tak pernah ia temui guru sejahat itu. Saya sedih sekali kemarin di Jakarta dikasih nilai rendah. Saya dikasih nilai 11 dari 100. Saya sudah sekolah ke Amerika, ke Jerman, ke Inggris, ke Swiss. Belum pernah ada guru sejahat itu. Edan. Saudara-saudara, kalau di sekolah 5 udah merah. 4 apalagi. Aduh, aku hanya dikasih 1,1. Sekarang, tapi maaf ya, saya ini besar di Jakarta, lahir di Jakarta, jadi sering bahasa Jakarta, bahasa Betawi. Saya mau sebetulnya jawab di situ ya. Emangnya lo siapa? Beberapa hari setelah hari pemilihan presiden, tepatnya pada 21 Maret 2024, Prabowo kembali menyinggung angka 11. Dalam sambutannya pada acara buka puasa bersama di Markas PAN, Prabowo mengaku kaget diberi nilai 11 dari 100. Meski demikian, Prabowo berterima kasih lantaran ia merasa jika dirinya diejek, maka dukungan dari rakyat justru semakin meningkat. Saya tadinya agak sedikit shock waktu saya dapat nilai 11 dari 100. Tetapi sekarang saya terima kasih sebetulnya sama. Saya terima kasih dengan rival-rival saya kemarin itu. Semakin mereka ngejek saya, semakin rakyat cinta sama saya gitu. Lagi-lagi pada 25 Agustus 2024, ketika Prabowo memberikan sambutan dalam penutupan Kongres ke-6 PAN, Presiden terpilih itu kembali mengungkit angka 11. Sama seperti sebelumnya, Prabowo mengaku tak masalah dan berterima kasih telah diberi nilai 11. Pasalnya, meski diberi nilai 11, namun dirinya memperoleh suara sebesar 58% dari rakyat Indonesia. Tapi tidak boleh benci dan tidak boleh dendam. Jadi saya nggak ada masalah. Saya tidak ada masalah diberi nilai 11. Tidak apa-apa. Sungguh saya tidak apa-apa diberi nilai 11. Karena rakyat saya memberi nilai saya 58,58%. Hingga yang terbaru pada 31 Agustus 2024, dalam pidatonya di apel kader Partai Gerindra, angka 11 kembali disebut oleh Prabowo. Meski menyinggung angka 11, namun Prabowo meminta tak ada lagi sindir-menyindir dan melarang untuk menyebut angka 11. Jadi kalau akhir-akhir ini ada yang omon-omon nggak enak lagi, gitu nggak? Udah nggak boleh. Sekarang nggak boleh, tidak boleh nyindir-nyindir lagi. Jangan ada yang nyebut-nyebut angka 11 ya, jangan. Nggak boleh. Pasca Pilpres 2024, hubungan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto belum kunjung mesra kembali. Justru ketika Pilkada Jakarta berlangsung, terdapat upaya dari pendukung Prabowo yang memborong dukungan hampir dari seluruh parpol. Mereka adalah Kim Plus yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono. Bahkan PKS dan PKB yang mulanya diisukan akan mengusung Anies di Pilkada Jakarta 2024 berbalik arah dan ikut bergabung dengan Kim Plus.
Anies yang kehilangan tiket pilkada dari PKS dan PKB pun memutar otak dengan menjalin komunikasi dengan PDIP. Dari internal PDIP, memang ada suara-suara yang berharap Anies bisa maju ke Pilkada Jakarta 2024 bersama partai bergambar banteng moncong putih itu. Namun, pilihan sang Ketua Umum Megawati Soekarno Putri nyatanya jatuh pada Pramono Anung. Praktis, Anies pun juga kehilangan tiket dari PDIP menuju Pilkada Jakarta 2024. Untuk mencalonkan diri lewat jalur independen pun, Anies sudah kehabisan waktu. Alhasil, pintu menuju Pilkada Jakarta 2024 kini sudah benar-benar tertutup bagi Anies. Lantas, manuver apa lagi yang akan Anies lakukan dalam perjalanan politiknya? Simak perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.